yang ke-18 dari Jumadil Ula 1446 Hijriah. Masih melanjutkan kajian kontemporer kitab Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang untuk malam ini saya kutip dari jilid pertama kitab Miftah dari Sa'adah, yaitu kitab yang berkait dengan kunci kebahagiaan dunia akhir. Artinya sesuai dengan apa yang selalu diminta. Sedaya napa ingkang tansah kita nyuwun dumateng Gusti ingkang Maha Kuwasa Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Semua kita ingin dan selalu berharap, bahkan senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hasanatud dunia, untuk diberikan sa'adatud dunia. Bahkan tidak hanya berhenti di situ, Bapak Ibu juga adik-adiknya selalu memohon kepada Allah untuk tidak sebatas diberikan sa'adatud dunia, tapi juga diberikan sa'adatul akhirah, hasanatul akhirah. Pinaringan seneng bahagia dunia ini, semono uga insyaallah uga pinaringan seneng bahagia akhirat, dan juga dipun tepihaken dijauhkan dari adab siksa api neraka. Carane panjuwun sing komplit. Dan insya Allah yang seperti ini bisa untuk diraih dan didapat oleh setiap kita ketika kita hidup dengan hati yang bersih. Caranya aja pisan-pisan urip akhirnya regen. Manahipun boten suci. Digambarkan hati yang suci ini, hati yang seperti apa? Ya. Ibnul Qayyim Al-Jauzi menuturkan hati yang bersih, hati yang selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Terus insya Allah menawi panjenengan gesang kanthi manah ingkang resik, hati yang bersih, hati yang suci, maka kita akan selamat dari siksa neraka. Alhamdulillah adik-adik remaja menggambarkan dengan bersih dan putihnya seragam. Caranya tampilannya jadi glowing, artinya jadi kemilau. Tapi mudah-mudahan juga tidak hanya berhenti pada putih atau bersihnya baju, tapi bisa untuk menembus bersih dan putihnya hati. Jadi jangan sampai hidup hanya tampil dalam keadaan bersih, dalam keadaan putih, tapi hanya lahiriah, tidak pada batinnya. Nek cara saiki gur ketok resik kesine, tidak pada hatinya. Disebutkan bahwa hati yang bersih, hati yang suci adalah hati yang bersih dari syahwat
dan syubhat. Hati yang berserah diri kepada Rabb-nya, tunduk pada semua titahnya, dan yang tidak melakukan penentangan terhadap perintah ataupun kabarnya. Allah, hati yang benar-benar ikhlas. Ikhlas dalam pengertian ifradul ibadah, keberserahannya secara lurus hanya kepada Allah, mukhlishina lahud. Sering terucap oleh kita dalam sebuah rangkaian inna sholat wa nu wa mamati lillahi rabbil la syarika wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dia akan berdiri yang paling depan sebagai titah, sebagai hamba yang berserah kepada Allah, sehingga semuanya dari sholatnya, dari nusuk ibadahnya, akan hidup matinya lillahi rabbil alamin. Corone pasrah tanpa reservo, pasrah dengan sepenuh hati. Dan insya Allah bentuk yang seperti ini dalam artian hati yang serupa, dia tidak akan diperdaya oleh syahwatnya. Dia tidak akan pernah diperosokkan oleh hawa nafsu. Yang suka memperdayai kita ini hawa nafsu. Kalau anak wani karo wong tuane niku mergo boten tunduk kaliyan titahipun Gusti. Kok carane eneng piantun jaler sebagai suami kok cengkiling, eneng gur plak-plak kepada istrinya. Ini juga karena tidak tunduk kepada titah, kepada perintah Allah. Atau mungkin juga ada rasa iri, ada rasa dengki, ada ingin selalu berjauhan, ada yang ingin memutus silaturahim. Makanya Rasulullah mengingatkan agar hati ini tetap suci, hati ini tetap bersih. Diingatkan la tahasadu, janganlah di antara kamu saling mendengki, saling iri. Wala tabaghadu, jangan di antara kamu saling membenci. Wala tadabaru, janganlah di antara kamu saling menjauh. Wala taqatu, dan janganlah di antara kamu sekalian saling memutus silaturahim. Wa kunu ibadallah ikhwana, jadilah kamu sekalian wahai umatku sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersaudara. Gur beda pitulikur besok pilihane. Ojo ngantek cokra. Kalau mungkin beda sing siji carane entuk kaos iki. Gambare Lutfi Kaj Yasin. Siji entuk topi gambaripun Andika Prakasa. Saya kira itu hanyalah dunia. Mereka namung sifatipun sesaat. Nyatanya bisa cak
Caimin Muhaimin menika lembeban kali Prabowo kali Gibran ku yo kuwaten. Jebule rangkulan. Sementara sing ning isor guru mergo 75.000 utawa 100.000 iji pendalang. Ini yang bisa membuat keruh. Mereka akan sakit dan merusak atau kotornya hati. Makanya ini penting. Kita kalau ingin mempertahankan hati yang bersih, Ibnu Qayyim Al-Jauzi hanya menuturkan sebagai hati yang berserah diri kepada Rabb-Nya, ya, bukan kepada hawa nafsunya, kepada Rabb-Nya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tunduk pada semua titah dari Rabb-Nya. Jangan sampai kita ini diperosokkan oleh instruksi perintah hawa nafsu. Wong tua kok ngono mbok pedeni. Wong tua kok ngono kok mbok beteni, nyamani wae ora. Nek perlu golekne carane jen rupa wae kok buri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kadang-kala bisikan hawa nafsu ini luar biasa. Karena hawa nafsu ini ada pada kita. Alladzi hiya baina jambaika. Bahwa hawa nafsu itu syahwat mana ada di dalam dirimu. Ya. Makanya Rasulullah menyebut memerangi hawa nafsu itu sebagai jihadul akbar, jihad yang agung, jihad yang besar. Bukanlah dalam bentuk pertempuran di medan laga, di medan perang, tapi bagaimana bisa menahan diri, mengalahkan hawa nafsu. Kalau nenek nuruti hawa nafsu ini, sosok kalau tangga ini dirontok gitu. Nek nuruti hawa nafsu, masya Allah. Nah iso corone wit-witan tanggane sing lagi subur, dipukul paku sing gede, diparingi minyak pek, sisuke godhonge alung kabeh. Ini yang selalu kita minta, min syarri hasidin idza, min syarri hasidin idza, kejahatan dari orang-orang yang dengki, dari orang-orang yang iri apabila dia mendengki. Dan ini mudah-mudahan tidak pada setiap kita, tapi kita benar-benar menunjukkan jati diri untuk selalu berserah, untuk selalu tunduk patuh atas titah perintahnya, dan insya Allah kita juga selalu menuruti apa yang menjadi perintah Allah dan segala apa yang datang dari khobarnya Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Disebutkan bahwa hati yang bersih adalah hati yang bersih dari apapun selain Allah dan perintahnya. Hati yang tidak menginginkan apapun selain Dia, yaitu Allah, dan tidak melakukannya selain apa yang diperintahkan olehnya, yaitu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itulah yang selalu menjadi tujuan yang ingin kita capai. Caranya ampun pisah-pisah. Dowani ngentang kare Gusti Allah. Dan sedangkan Bapak wujudnya ngentang Gusti Allah itu yang kayak apa?
Ya kuwi iso muni. Urip iki kudu salat kok. Apa salat iki gawe warep. Itu namanya mentang Allah ya kan. Apa anak ibu kudu bekti karo wong tua. Nek wong tua carane ngono kaya kudu dibekteni ya kan. Ini perlu sejak orang tua tidak membawa kita dalam kesyirikan, membawa kita dalam kesesatan, kita tetap harus menghormati. Ya. Kita harus tetap menghargai. Kita tetap harus menjaga dari omongan dan perkataan yang menyakiti. Ya. Ini penting. Karena kalau kita berani sama orang tua, itu juga sama menentang Allah dan Rasul. Ya. Karena sesungguhnya yang namanya birrul walidain ini kan bagian dari titah Allah, bagian dari perintah Allah. Wabil walidaini ihsan. Ya. Saat ditanya Rasulullah, kepada siapa aku harus berbaik, aku harus selalu mengutamakan ummuka. Summaman ya Rasulullah ummuka. Summaman ummuka, summaman abuka. Kita ini kalau ingin memuliakan, yang pertama dimuliakan itu ibu. Dan itu Rasulullah menekankan. Dan bukan berarti kita tidak menghargai, menghormati bapak, dihargai. Tapi kalau ditanya mana yang harus lebih didahulukan, ibumu, terus bapakmu. Artinya keduanya. Karena kita tidak akan mungkin tampak dan muncul tanpa kedua orang tua. Kita tidak akan pernah menjadi yang cemerlang dengan ilmu dan segala apa dari keahlian dan keterampilan tanpa kedua orang tua. Makanya kita perlu untuk selalu berterima kasih. Aniskurli, berterima kasih yang pertama kepada Allah dalam wujud syukur. Tapi kita juga harus berterima kasih kepada kedua orang tua. Ya, Masya Allah. Adik-adik yang berada di ranah pesantren yang ada di IPI ini tetap, meskipun tidak berdekatan dengan orang tua, jangan pernah memutuskan silaturahim. Ya. Jadi dengan WA-nya, ya kan, atau dengan SMS atau teleponnya, hampiri mereka. Paling tidak tanyakan kabarnya seperti apa. Insya Allah itu adalah bagian yang menyenangkan dan membahagiakan orang tua, dan Allah tentunya akan memuliakan. Ya, ini apa yang disuarakan oleh Ibnul Qayyim dalam kaitannya dengan sifat hati yang bersih. Ya. Orang tidak akan menginginkan apapun selain Allah. Ya. Maka jangan pernah lidah ini tidak terucapkan kata Allah, 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 Allahu Akbar, Allahur Rahmanur Rahim. Ya. Jadi Allah ibadah. Mungkin dalam kalimat yang lebih lengkap, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhan. Jangan pernah kita ini istilahnya menjauh dari Allah. Jangan pernah kita ini artinya tidak mengenali Allah. Jangan pernah kita ini menjauh dari Allah. Jangan pernah kita ini kosong pikir dan hati dari Allah. Ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita tidak menginginkan apapun selain Dia. Ini gambaran yang luar biasa. Dan tidak melakukannya apapun selain apa yang diperintahkan olehnya. Ya, kita diperintahkan oleh Allah sholat, ya kita sholat.
Ya meskipun harus bertaruh di musim hujan, kita mesti harus sudah bisa mempersiapkan bangun sebelum jam 4 ya. Karena subuhnya sebelum jam 4, maka kita harus seberat apapun bisikan setan jangan pernah digubris. Kadang-kadang bisik seberapa jam nih berroto ketok padang apa meneh hawane roto adem jeput benar nokomul roto setengah jam itu bisikan ya, harus dikenyapkan, harus dikalah. Pada saatnya juga kita diperintahkan untuk bersiap, harus menahan haus, harus menahan dahaga, harus menahan lapar, harus menahan diri dari hawa nafsu, menahan syahwat. Artinya tetap kita lakukan. Diperintahkan bagi kita untuk selalu membayarkan zakat karena Allah memberikan rezeki yang lebih. Jangan banyak perhitungan, jangan limit kalkulasinya, tapi harus ikhlas bismillah. Karena ini kebutuhan saya, agar apa yang Allah amanatkan dari rezeki menjadi rezeki yang bisa memberikan putih dan bersihnya hati. Kadang-kadang ada godaan atau bisikan, ilmu boleh bodoh orang kantu, caranya tak nyawa, kok gak sampai kelompok entuk, malah berbagi. Ya. Itu godaan. Ya. Tapi apa yang Allah perintahkan dan semua apa yang Rasulullah tuntunkan, yang ada cuma kata wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Barang siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan patuh pada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bagi mereka fauzan azima. Apa itu? Keberuntungan yang agung, kemenangan yang besar. Artinya di balik taat kita sebagai manifestasi wujud dari syukur kita atas segala anugerah nikmat dari Allah. Artinya dalam taat kita, karena Allah masih memberi kesempatan, maka kesempatan tidak kita sia-siakan, tapi kesempatan mana kita gunakan, kita manfaatkan, kita berdayakan dalam rangka liqitaatillah wa rasul. Masya Allah. Ketika mana Allah melebihkan anugerah rezeki pada kita, rezeki mana tidak kita nafkahkan, tidak kita belanjakan kecuali fisabilillah, kecuali di jalan Allah. Ketika mana Allah memberikan panjang umur, panjang usia pada kita, maka kita akan selalu menghiasi panjang umur, panjang usia ini bi a'mali sholihah, dengan amal-amal yang baik, dengan amal-amal yang Allah ridha. Maka wujud syukur dalam taat dan patuh yang seperti itu, Allah akan berikan fauzan azimah, kemenangan, keberuntungan yang besar. Dalam penafsiran dipahamkan bahwa kemenangan, keberuntungan yang besar, yang agung itu dalam wujud apain makna li hayatihim dunya, Allah memberikan kepada kita ketenangan, hidup tidak banyak gelisah, hidup tidak banyak gamang galonya, tapi hidup di dalam kenyamanan, ketenangan. Masya Allah. Kalau akhirat Allah berikan pada kita sahadat, kebahagiaan yang abadi dan untuk selama-lamanya. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim. Perintah dan syariat Allah adalah wasilah dan jalan pemilih hati itu. Ya.
pemilik hati. Artinya pemilik hati yang bersih. Artinya pemilik hati yang bersih adalah mereka yang selalu menempatkan syariat sebagai wasilah, sebagai sarana untuk menggapai keridhaan Allah. Ya. Sama seperti kalau panjenengan di penghujung dari Fatihah yang dibaca, ihdinas siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita ingin selalu berada di garis yang Allah tunjukkan, di garis yang lurus. Nah, garis yang lurus, garis yang benar itu adalah garis pada hamba-hamba selalu yang dianugerah padanya nikmat Allah, an'amta alaihim ghairil maghdubi, dan bukan jalannya orang yang kamu murkai. Yang dalam banyak tafsir dimaksudkan jalannya orang Yahudi. Waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang sesat. Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang yang hidup dengan kesyirikan, yaitu orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Nah, ini ditunjukkan secara gamblang dan kita selalu meminta. Perintah dan syariat Allah adalah wasilah dan jalan pemilik hati itu. Syubhat tidak menghalangi hatinya dari membenarkan beritanya. Setiap kali syubhat melintas, dia melaluinya dan tahu bahwa dunia bukan tempat menetap. Semua kita diingatkan untuk tidak menjadikan dunia ini sebagai penggoda. Tapi kita harus punya sebuah pengertian bahwa dunia ini bukan tempat menetap abadi, tapi hanya tempat sementara. Jangan pernah dunia ini menggoda kita. Apakah dunia mana dalam bentuk perniagaan, dalam rupa jual beli, dalam bentuk perdagangan, dalam bentuk kesenangan, kita selalu diingatkan rijalun la tulhihim, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Karena takut akan datangnya suatu hari yang adab siksanya mustatiro, terus menerus, corone mumpung sesat. Kalau mungkin orang hanya dihadapkan dengan hujan, toh tidak selamanya. Corone dipayungi, insya Allah tidak akan kena basah. Dimantoli, insya Allah terlindungi dari basah. Tapi yang namanya akhirat jangan untuk bermain-main. Makanya kita tidak boleh lengah lalai, ya. Karena perniagaan, karena perdagangan, karena transaksi jual beli, karena mungkin kesenangan yang lain, ya. Jangan membuat kita lengah lalai an dzikrillah, mengingat Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan shalat, wa ita'iz zakat, membayar zakat. Ini satu bentuk yang memang diteguhkan pada kita. Kemudian dipahamkan bahwa hati memiliki sifat dan kondisi seperti demikian, berarti dapat dikatakan
bahwa ia bersih dari syirik, ya. Bersih dari bid'ah, bersih dari kesewenang-wenangan ataupun kebatilan. Ya. Jadi hati yang bersih ini bukan hati yang suka menampilkan amarah emosinya, hati yang sering melakukan aniaya kepada siapa yang tidak berdaya, kesewenang-wenangan dengan segala keangkuhan dan kesombongan. Tapi hati yang bersih adalah hati yang khusyuk, hati yang penuh dengan ketenangan, hati yang selalu menghormati dan menghargai akan apa dan siapa. Ya. Bahkan ada di dalam satu doa Rasulullah menegur ketika ada orang yang mengolok unta yang dikendarai. Ya. Karena unta yang dikendarai ini jalannya agak nenggak-nenggok. Kemudian dia melaknat untanya. Rasulullah memerintahkan siapa yang tadi melaknat untanya. Orang itu kemudian mengaku, Rasulullah minta untuk dia turun dari tunggangannya, dari untanya, dan yang bersangkutan tidak perlu menyertai rombongan Rasulullah SAW untuk melakukan ghazwah, yaitu melakukan peperangan. Sebagai Rasulullah mengingatkan yang lain, jangan pernah kamu mengumpat untuk dirimu, dan jangan pula kamu pernah mencelakakan dirimu dari suatu perjalanan, dan jangan pula kamu mengumpat apa dan siapa. Ya, jadi jangan suka mengatakan malun ya, mukul-mukul yang mengumpat motor kecemplung kaleng. Ya, hati-hati, itu kesewenang-wenangan kita. Ya mungkin kita tahu bahwa orang itu tidak bersahabat dengan kita, tapi jangan pernah kita mendoakan untuk kecelakaan, apalagi mendoakan di bawah murid kita rekoso, nenge orang digodo bojo, digodo anak, kok iya aku iso corone tiba sekolah, tiba sekolah biasa. Ini bentuk yang tidak menjadi sesuatu yang indah yang pernah disabdakan dalam hadis beliau Rasulullah SAW, sehingga Ibnu Qayyim Al-Jauzi kemudian membuat sebuah pengerucutan sebelum kesimpulan. Hati yang bersih hakikatnya adalah hati yang berserah diri kepada Rabb-Nya dengan rasa cinta. Hati yang berserah diri kepada Rabb-Nya, ya, takut terhadap siksanya, serta berharap memperoleh rahmat-Nya. Ya, artinya benar-benar menunjukkan ya khafuna adzab wa yarjuna rahmatan. Hati yang takut akan siksa Allah. Meskipun kita sudah melakukan kebaikan, tapi kita khawatir jangan-jangan kebaikan ini tidak dicatat oleh Allah pahalanya, lantaran mungkin kita melakukan hal-hal yang bisa mengurangi daripada kemuliaan pahala yang dimaksudkan. Jangan-jangan apa yang telah kami lakukan dari kebaikan ini Allah tidak memberikan ridhonya. Ini rasa takut. Ya. Artinya kita bukan berarti selalu pesimis, tapi rasa takut yang seperti ini akan terus memacu kita untuk memperbaiki ibadah kita kepada Allah. Kita juga selalu diteguhkan untuk berharap akan rahmat-Nya Allah. Ya. Kayaknya kalau dengan kebaikan kita ini untuk bisa melangkah masuk surga, kayaknya kok belum. Ya. Tapi mudah-mudahan rahmat Allah akan membimbing kita, akan meringankan langkah untuk bisa menjadi bagian dari penghuni surga karena kemurahan Allah. Ya, karena kemurahan Allah.
Artinya orang yang sekian panjang, dia tidak menampilkan keislaman. Hanya di akhir-akhir dari hayatnya, dia kemudian mendekat kepada Allah, dia bertobat, dia baru mendekatkan dan melakukan sedikit dari kebaikan, dan Allah memanggil untuk menghadapnya. Subhanallah. Tapi juga ada orang yang sepanjang mana dia melakukan kebaikan, tapi di ujung waktu dia murtad. Nah, inilah salah satu bentuk kita juga sering mendengar, wih si ustaz malah temennya ngamali wali, saya malah jadi penginjil, ya. Jadi istilahnya membawa orang dalam kesesatan, mempengaruhi orang dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ini sampai bisa ngomong yang wani nang bapak itu, malah bapak itu ditantang kalau itu komuman jatuh dosa. Nah udah bilang inilah. Jadi yakhafuna adabah, yarjuna rahmatah. Apa yang ditakuti? Adab siksa Allah. Sehingga kita akan berhati-hati ya, dalam bertindak, dalam berbuat, dalam beramal, dalam berujar, berbicara dan berkata. Kita benar-benar ya, karena kita takut jangan-jangan omongan kita ini akan memperosokkan kita dalam adab dan siksanya Allah. Ya. Inilah salah satu bentuk, karena pernah pada satu saat ya, orang yang ibadahnya luar biasa, sholatnya luar biasa, siamnya masya Allah, tapi tiba-tiba Rasulullah meneguhkan dia finnar, wanita itu bagian dari neraka, semua kan. Ya. Setelah ditanyakan apa yang membuat Rasulullah menetapkan dia sebagai penghuni neraka, yang memang kalau tilikannya sholat, tilikannya siam atau puasa, segalanya adalah kebaikan. Tapi kata Rasulullah, dia tu'dhi jironaha, wanita itu kerap menyakiti tetangganya. Ya, jadi hati-hati. Ya. Itu salate, memang puasanya juga alhamdulillah, tapi hari-hari penuh dengan keangkuhan yang selalu menyakiti tetangganya. Itu pernah ada kisah yang kemudian dipupus sama Rasulullah, dia fitnah. Nah inilah satu bentuk yang perlu kita selalu memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari adab dan siksanya, didekatkan dengan rahmat kemurahan Allah, sehingga segala keterbatasan kita mudah-mudahan tidak akan membuat beratnya langkah kaki ini untuk bisa menembus surganya Allah. Ini ya, hati ini menyerahkan ya segala kondisi, tutur kata, amal perbuatan, daya rasa, serta cinta secara lahir maupun batin dengan acuan lentera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berpaling dari apa saja yang selainnya, sehingga ia menerima apa-apa yang sesuai dengan lentera ini, serta menolak apa yang menyalahinya. Ya. Jadi kalau segala apa itu datangnya dari Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ampun ngantos, jangan pernah ada sedikit pun keraguan. Ya. Jangan pernah ada sedikit keraguan untuk menerima, ya. Untuk ikhlas, untuk sami'na. Tapi kalau ada
ada sesuatu terkait dengan ibadah kok tidak dari Allah dan Rasulnya. Yang terbiantun corone ngajari salat, yang salatnya orang kodo sing diajarnya Kanjeng Nabi. Nek salat maghrib iki enake ben tetep bugar seger awakmu, kowe salate karo mubeng-mubeng ya misalnya. Atau ada yang mengisyaratkan sholat dengan bahasa setempat. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar diganti ya Tuhan Maha Besar. Nah, kalau betul-betul yang seperti ini karena tidak ada lenteranya, tidak ada sesuatu yang diterangi oleh Allah dan Rasulnya, ya jangan dilakukan, jangan dikerjakan. Kalau sesuatu bagaimana kita ragu, ya kalau kita ragu jangan cepat-cepat merasa pandangannya yang terbaik, jangan, ya. Yang tercipta Pak Ustadz janjane nek kula teng Purwo dadi mangan corone opor kodok pripun. Ya ini perlu kajian. Ya asal ropo pancen nek Purwo dadi nyum sume kodok ya kan. Pripun kalau kula piantun usuhan remen kalih corone iki rica-rica segawon. Ya kan betul-betul ini ya, lebih karena subhat ya kan? Kita jangan buru-buru kita merasa kalau bisa menyimpulkan sebagai yang terbaik hati. Nah inilah satu bentuk yang saya kira penting untuk diingatkan dan diteguhkan pada panjenengan semuanya, sehingga insya Allah dengan bersih dan putihnya hati akan menampilkan kehusuan, ketundukan, ketaatan, kepatuhan, mahabbah, rasa cinta kepada Allah dan Rasul ya. Sehingga kita tidak pernah melebihkan cinta kita pada apa dan siapa lebih dari cinta kita pada Allah dan Rasul ya. Kita tidak pernah takut pada apa dan siapa, rasa takut mana lebih dari takut kita kepada Allah dan Rasul ya. Jangan pernah kita tertekan ya kepada tekanan-tekanan yang tidak diisyaratkan oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah ketika kita mewujudkan yang seperti itu, yakinilah hati ini akan menjadi hati yang bersih, hati yang tidak bermuatan penyakit yang selalu Allah tambahkan dengan penyakit-penyakit hati yang berikutnya, tapi hati yang akan senantiasa dijauhkan dari segala kekeruhan, dijauhkan dari segala kotor dan bukatnya menuju kepada hati yang suci, hati yang bersih, hati yang selalu menampilkan keberserahan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang perlu untuk saya teguhkan dalam kajian kitab kontemporer Ibnul Qayyim Al-Jauzi yang berjudul Sifat Hati yang Bersih, yang saya kutip dari kitab pertama yaitu jilid 1 Miftah dari Sa'adah, yaitu kunci kebahagiaan dunia akhirat. Semoga yang sedikit singkat sederhana dari kajian malam ini bisa kita ambil hikmah manfaatnya, mewujudkan maslahat kebaikan untuk semua kita di dini wa dunya wal akhirah. Kadang kami pengawasan dalam itu wong kita cekapi kanthi wawasan doa ing pangajab mimpi kanthi panyuwun pandonga semoga kang dados niat hajat lan mengajak kita tansah pikantuk ijabah lan ridhanipun insya Allah. Lan ugi kita doakan beliau Bapak Profesor Sabar Harimo dan yang lain yang sedang diuji dengan gerah atau sakit, enggal-enggal dibandingkan kesembuh
kesembuhan, dan pada saudara kita yang telah mendahului menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diberikan husnul khatimah, diberikan ampunan maghfirah, dan insya Allah dimuliakan dengan surganya. Wa ala hadhihi niyyah as-salihah al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma shfihim anta syafi la shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Allahumma shfihim أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبتهم بقول ثابت بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ثبتهم بقول ثابت بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ثبتهم بقول ثابت بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إننا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم جانبهم وجانبنا من شر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم جانبهم وجانبنا من آفة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إننا نسألك الرضا والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بسم الله والحمد لله. يا ربي صل على محمد وافتح لنا وله من الخير كل أغلق. بسم الله والحمد لله. يا ربي صل على محمد وافتح لنا وله من الخير كل أغلق بعونك وبفضلك يا أكرم الأكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادخلنا مدخل صدق واخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ادخلنا وادخلهم الجنة مع الأبرار. اللهم ادخلهم وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا بقول الحمد لله رب العالمين والعفو منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.